Masya Allah nih untuk teman-teman yang baru bergabung, jamaah yang baru bergabung. Tema kita hari ini adalah apapun itu jangan diumbar-umbar. Kadang lebih mudah mengucapkannya daripada dilakukan ya. Karena kita sekarang zaman sosmed tuh apa-apa pengen diposting, pengen di-share. Kayaknya kita mau sarapan aja, mau makan tuh harus diposting gitu ya. Apalagi kalau kita dapat likes yang banyak, komen yang banyak tuh jadi semakin semangat gitu. Terus mengumbar-ngumbar kehidupan. Kadang gak ada batasannya ya. Jadi ya Allah tema hari ini kita harus belajar banyak nih untuk bisa memperbaiki diri. Tapi sebelum kita bahas lagi nih temanya, ada nih tayangan yang kita wajib tonton bersama-sama. Ini adalah nasihat, yaitu sibuk sama aib sendiri, bukan sama aib orang lain. Coba kita lihat nasihatnya ya. في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. هذه خطبة رواها أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان. يقول نبينا طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. انت فيك عيب صلح نفسك منه خلي عيوب الخلق ما بتحاسب عليها وما بتتأثر منها وما بتضرر منها. عيوبك انت المشكلة. ها وقعد بعضهم يتكلموا على الحجاج ويقولوا قال لهم إن أصغر ذنب أذنبته أشد عليك في قبرك والقيامة من أكبر ذنب الحج. الأكبر ذنب الحجاج ما بتأثر منه، المشكلة أصغر ذنب عندك أنت. فأنت روح وشوف خلص نفسك من ذنوب ايش بغيت بالحجاج وذنوبه. شوف الذنوب اللي عندك أنت وتخلص نفسك منها. أنت أصغر ذنوبك أشد عليك من أكبر ذنوب الحجاج. Masya Allah ya, emang kalau perempuan tuh kenapa ya harus dijaga gitu lisannya ya Ustadz ya. Jangan cuma perempuan dong. Laki-laki juga ya. Tadi Nabi SAW itu berkhutbah. Tuba liman syagala aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri dibandingkan sibuk dengan aibnya sesama manusia. Betul. Sebesar-besarnya dosanya Fir'aun, kita tidak ditanya kenapa dosa Fir'aun, kenapa tidak kita ditanya dosa kita sendiri. Betul Ustadz, tapi kadang perempuan tuh emang suka, tadi ya barusan juga ada Allah. hobinya tuh menggibah gitu ya Ustadz ya. Makanya banyak-banyak harus belajar. Yap. Nah Ustadz, Iqbal mau nanya nih, tadi kan katanya lebih baik fokus sama aib sendiri gitu ya daripada aib orang lain. Tapi ada juga, Iqbal pernah dengar katanya ada aib yang diperbolehkan untuk diumbar. Nah itu gimana tuh Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Ibel, guru kami Ustaz Maulana, guru kami Habib Uthman, serta guru-guru kami dimakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ayat ini menceritakan tentang fitnah yang sangat besar yang mereka layangkan untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah, orang-orang beriman senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana jikalau ada aib yang diumbar ataupun disampaikan? Maka persyaratannya ada beberapa. Yang pertama, bukan diumbar tapi disampaikan. Bedakan diumbar dengan disampaikan. Kalau diumbar itu seakan-akan dia memperlihatkan supaya mendapat dukungan, mendapat kebanggaan, subhanallah. Tapi yang kita akan bahas aib ini untuk ada kemaslahatan yang akan didapatkan setelah dia menyampaikannya. Contoh yang pertama, apa dia aib yang boleh kita sampaikan? Aib yang boleh kita sampaikan adalah berupa dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan yang kita tidak tahu cara bertaubatnya.
tidak tahu cara bertaubatnya. Maka sampaikanlah dosa tersebut, akan tetapi kepada siapa? Kepada orang yang tahu cara bertaubatnya. Berarti kepada ulama. Pak Kiai, saya kemarin saya ambil itu punyanya orang. Orang tua saya waktu masih hidup saya pernah bentak dia. Bagaimana caranya saya bertobat sedangkan sudah meninggal orang tua saya. Kalau dosa ini tidak kita sampaikan, bagaimana caranya kita tahu untuk bertaubat? Maka sampaikan kepada orang yang akan memberikan solusi atas apa yang pernah engkau lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah penyakit. Tidak mungkin ada orang ditanya sama dokter penyakitnya apa, kekurangannya apa, lalu dia tidak mau menyampaikannya, maka sampaikan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, jikalau ada orang yang punya kejahatan, lalu kejahatan ini bisa merugikan banyak orang. Ini mirip-mirip dengan gibah. Gibah tapi ini untuk menyelamatkan. Maksudnya apa? Ada orang ini penipu, subhanallah. Lalu dia mau masuk dalam sebuah lingkungan. Lalu ada orang yang pernah ketipu dengannya. Maka boleh dia sampaikan kepada ketua lingkungan. Pak RT, Pak RW, saya izin mohon orang itu ditolaklah tinggal di sini. Karena dia punya kasus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan yang terakhir adalah ketika kasus itu adalah kasus rumah tangga yang mesti dia sampaikan kepada hakim. Lagi-lagi mesti yang disampaikan ini adalah orang yang berwenang yang akan memberikan solusi. Bukan mengumbar tapi menyampaikan. Masya Allah, terima kasih. Jadi baik lagi ke kita menyampaikannya kepada siapa dan tujuannya apa gitu Betul ya Ustadz sekali. ya. Masya Allah, terima kasih Yap, sama-sama, Ustadz Ibu. atas penjelasannya gitu ya. Masya Allah luar biasa. Terus kayaknya aku lihat di sini ibu-ibu kayaknya masih banyak yang bingung dan pengen bertanya ya. Setuju gak sih? Bener gak sih Bu? Nah kalau gitu langsung aja Ibu mau buka langsung sesi Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Oke sekarang siapa nih kira-kira ibu-ibu yang mau bertanya? Boleh diangkat tangannya. Oke nih ibu sebelah sini silahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan nama saya Ibu Aan dari Majlis Taklim Al-Huda Cipetir, Sukabumi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana, benarkah kalau kita punya hutang tidak boleh diumbar, tapi untuk mencari solusi tidak apa-apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya. Masya Allah pertanyaannya tentang hutang ya. Ya, Monggo atuh penjelasannya. ya baik. Izin Habib dan Ustaz. Kepada semuanya, dengarkan baik-baik. Berbicara tentang utang itu harus kewajiban kita untuk membayarnya. Bahkan membahayakan pahala kita, ibadah kita. Maka apakah boleh diumbar atau diinformasikan? Jawabannya lihat dulu. Kalau kita yang punya utang, sebaiknya kita sampaikan kepada keluarga atau orang-orang yang bisa mengingatkan kita supaya kita insya Allah mampu membayarnya. Apalagi tadi, apakah boleh kita untuk mencari solusi bagaimana cara menyelesaikannya? Iya, harus. Bahkan kita harus punya teknik, punya cara. Bahkan kata Allah membantu 3 manusia. Yang pertama yang mau membayar utangnya. Yang kedua yang mau menikah. Dan yang ketiga yang mau mengurus agama Allah. 3 manusia inilah yang dibantu oleh Allah. Yakin insya Allah akan selesai. Nah gimana nih kalau kita ngomongin orang kayak ibu yang tadi itu. Ngomongin. Kalau ngomongin diumbar aib orang berupa utang itu yang tidak boleh. Karena bisa jadi mempermalukan. Dan kita tidak tahu penyebabnya dia berutang. Betul tidak? Jangan sampai dia lebih mulia dibanding kita. Jamaah. Karena utang itu hukumnya mubah. Boleh. Boleh. Sepanjang betul-betul manfaat. Dan pahalanya memberi utang itu 18 kali lipat daripada sedekah. Maka kalau berbicara boleh nggak mengumbar utang, kita lihat posisi siapa yang mengumbar. Kalau yang punya utang memberitahukan itu mencari solusi dan mencari jalan keluar. Kalau orang lain tidak ada hubungannya itu yang jadi bahaya. Takutnya jadi ghibah.
Betul Ustaz, tapi kadang kita tuh kalau mau nagih utang takut sendiri gitu ya. Yang ditagih lebih galak gitu ya Bu kali ya. Makanya pengen menemukan, kok pada ngangguk-ngangguknya semangat banget kayaknya. Makanya harus diingetin, disampaikan. Kalau perlu dicatat, kalau perlu dipersaksikan. Tuh. Betul Ustaz, makasih banyak Ustaz. Nah mungkin ada ibu-ibu yang lain yang mau bertanya, monggo diangkat aja tangannya, siapa yang mau tanya? Oh, kita ke sebelah sini dulu deh. Ibu silahkan mau bertanya apa dan ke siapa? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma Salim dari Majelis Taklim Al-Huda Cipetir Cikidang Sukabumi. Bertanya dong Ustadz. Mohon izin mau bertanya ke Habib Usman. Boleh Ibu, silakan. Ya, begini, saya punya teman, foto anaknya tuh tidak boleh diumbar. Setelah itu saya pikir begini ya, kok so artis banget sih sampai foto anaknya tidak boleh diumbar. Nah yang jadi pertanyaan, kok ada ya Pak, bagaimana ini ada yang tidak boleh mengumbar foto anaknya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Iya Habib, kebetulan Ibel juga punya anak tuh ya. Terus sering posting-posting foto anak-anak juga tuh. Gimana tuh Habib, mohon penjelasannya. Iris Bella, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bu, anak-anak orang, kenapa Ibu ikut campur? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang tidak ingin mengumbarkan atau menampilkan foto anaknya di media sosial, itu urusan dia. Gak boleh hasut, syirik, dengki atau apapun, ya urusan dia. Mungkin boleh jadi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'marul ain. Mungkin dia takut sama ain, fa yatawaddau summa yaktasilu minhul ma'in. Mungkin karena dia mengetahui ain itu lebih daripada kilat yang menyambar. Dahulu daripada banyak yang menjadi penyebab ain adalah di mana mereka tidak melakukan pembacaan Masya Allah, Tabarakallah, La haula wa la quwata illa billah. Ketika melihat sesuatu, usahakan kita melihat misalkan anak orang, kita melihat kebaikan orang lain, kita melihat daripada segala sesuatu daripada orang lain, mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, La haula wa la quwata illa billah. Insya Allah dia gak kena ainnya. Jadi kita doakan. Jangan kita hasutin, syirikin, degin. Jadi salah satu obat daripada penyakit ain tersebut diperintahkan untuk berwudu. Lalu orang yang terkenanya daripada tersebut, maka dia mengambil daripada air sisa wudunya, dibasuhkan kembali kepada siapa? Kepada anaknya atau siapapun. Itu obat daripada ain. Dan juga ain tersebut pasti akan terjadi ketika seseorang yang tidak mau mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Bismillahi yubrika, wa man kulli da'in yashfika. Dengan nama Allah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan daripada segala penyakit dan keburukan orang-orang yang hasut, syirik dan dengki. Oleh karena itu, ini adalah keburukan daripada penyebab daripada ain tersebut. Mungkin Bu, boleh jadi si A nggak mau menunjukkan anaknya ataupun kebaikan-kebaikannya ataupun perilakunya, takut terkena ain. Akhirnya dia nggak mau pasang foto. Jadi urusan dia nggak jadi masalah. Ada juga orang yang berani masang foto dengan tujuan yang baik. Mudah-mudahan menjadi satu kebaikan, keharmonisan, dicontohin sama orang lain. Dilihat kebaikannya, perbuatannya, sodakohnya dengan tujuan diikuti oleh orang lain. Ada niatnya. Jadi innamal a'malu biniat, tergantung daripada niat. Ada juga seseorang yang takut dia mengeluarkan tersebut. Nah, karena apa? Karena ain tersebut itu susah nyembuhinnya. Harus dengan wudunya, harus dengan berharap ridhonya Allah dan lain sebagainya. Penyembuh ain tidak mudah dan tidak gampang, sehingga akhirnya orang tersebut takut memamerkan atau memperlihatkan anaknya dan lain sebagainya. Gitu ya Habib, Masya Allah. Emang kalau ngomongin penyakit ain tuh kita harus lebih waspada, harus lebih menjaga gitu ya Habib ya. Masya Allah, Tabarakallah gitu ya Habib ya jawabannya ya. Masya Allah, luar biasa nih. Nah sekarang Ibel mau manggil Ustadz Maulana dong. Apa? Nah dari tadi kan jamaah yang nanya, Ya. sekarang Ibel yang mau nanya sama Ya. Ustadz nih ya. Nah Ibel mau nanya soal, kalau berdonasi itu gimana Ustadz? Boleh gak sih diumbar-umbar, boleh gak sih di-share? Terus kalau donasi yang
yang Ustadz mau share ini boleh nggak kira-kira disampaikan ke Boleh jamaah? dong, karena ini jadi syiar. Berapa orang yang ikut, kita dapat pahala juga nih. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak kepada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini, di sini. Di bawah ya, Masya Allah. Oke Ustadz, makasih banyak tuh udah disampaikan ya. Semudah itu kita berdonasi, semudah itu kita bersedekah. Ya. Betul, jadi semoga kita semua menjadi orang-orang yang gemar, senang bersedekah gitu ya. Dan pastinya Ibel sama Ustadz kayak sekarang mau donasi dulu kali ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.